Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahmat Zainal dengan NPM 0319011285. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 4 SD semester 2, yaitu bangun ruang, simetris, dan pencerminan. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika SD kelas 4 semester 2, yaitu bangun ruang simetri dan pencerminan. Langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Yang pertama yaitu definisi balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Sifat balok ini yang pertama mempunyai 8 titik sudut. Kemudian yang kedua mempunyai 12 rusuk. Kemudian yang ketiga mempunyai 6 sisi. Dan yang keempat mempunyai 3 kelompok rusuk yang sama panjang. Dan yang kelima mempunyai 3 pasang sisi yang wajar. Kemudian keenam mempunyai 4 kelompok rusuk yang saling sejajar. Kemudian kita masuk ke jaring-jaring balok. Jadi jika balok di samping dipotong pada rusuk AE, BF, CG, DH, EF, kemudian dibuka, maka diperoleh jaring-jaring balok sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping bahwa yang pertama sisi alas sama dengan sisi atas. Kemudian sisi depan sama dengan sisi belakang. Yang ketiga sisi kanan sama dengan sisi kiri. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu hitunglah luas permukaan balok jika balok tersebut mempunyai ukuran panjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Baik, cara menyelesaikannya adalah yang pertama, luas permukaan balok adalah L sama dengan 2 dalam kurung PL tambah PT tambah LT. Kemudian sama dengan 15 kali 8 tambah 15 kali 4 tambah 8 kali 4. Kemudian sama dengan 120 tambah 60 tambah 32. Dan hasilnya adalah 212 sama dengan 424 cm kuadrat. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 424 cm kuadrat. Kemudian definisi kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kemudian sifat-sifat kubus. Sifat-sifat kubus ini yang pertama mempunyai 8 titik sudut. Dan yang kedua mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Kemudian yang ketiga mempunyai 6 sisi yang sama. Dan yang keempat mempunyai 3 kelompok rusuk yang saling sejajar. Kemudian jaring-jaring kubus. Jika kubus PQRS titik TUVW di samping dipotong pada rusuk PT, QU, RV, SW, TU, UV, kemudian dibuka, maka jaring-jaring kubus sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping dan di bawah. Di samping ini adalah gambar kubus PQRST UVW
Dan gambar di bawah ini adalah jaring-jaring kubus yang telah dibuka. Kemudian contoh soal. Contoh soal, Paman memiliki kandang jangkrik berbentuk kubus dengan kerangka terbuat dari besi dan permukaannya dari bahan kawat. Jika panjang sisi kandang 75 cm, maka keliling dan luas permukaan kandang adalah, jawabannya adalah A. K sama dengan 750 cm dan L sama dengan 33.500 cm. Kemudian B, K sama dengan 800 cm dan L sama dengan 700 cm. Kemudian C, K sama dengan 900 cm dan L sama dengan 33,750 cm. Kemudian D, K sama dengan 920 cm dan L sama dengan 33.850 cm kuadrat. Jawab. Jadi cara penyelesaiannya yaitu diketahui panjang rusuk sama dengan 75 cm. Kemudian ditanyakan keliling dan luas permukaan. Jadi K sama dengan 12 kali R. Kemudian K sama dengan 12 kali 75 sama dengan 900 cm. Kemudian luas permukaan kubus sama dengan 6 kali 6S kali S. Kemudian luas permukaan kubus sama dengan 6 kali 75 kali 75 kali sama dengan 33,750 cm kuadrat. Jadi luas permukaan kandang sama dengan 33,750 cm kuadrat. Jawabannya adalah C. K sama dengan 900 cm dan L sama dengan 33,750 cm kuadrat. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu simetri lipat. Agar kamu mengerti tentang simetri lipat, mari melakukan percobaan berikut ini. Ambillah selembar kertas berbentuk persegi panjang. Berilah nama titik sudutnya dengan huruf A, B, C, D, dan E. C dan D. Lihatlah gambar di bawah. Setelah itu lipatlah kertas tersebut sehingga titik A terhimpit dengan titik B dan titik D terhimpit dengan titik C. Jadi di bawah ini adalah gambar hasil setelah dilipat. Ternyata setelah dilipat, kedua lipatan saling menutupi satu sama lain. Hal ini dikatakan bahwa persegi panjang memiliki simetri lipat. Sekarang mari kita perhatikan jajar genjang PQRS berikut. Lihatlah gambar di samping. Jajar genjang PQRS dilipat pada garis K atau garis yang lain. Kemudian setelah dilipat, ternyata kedua lipatan tidak saling menutupi. Hal ini menunjukkan jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Kemudian 2. Sumbu simetri. Coba perhatikan persegi panjang di bawah ini. Jika persegi panjang ABCD dilipat pada garis I, maka titik A akan terhimpit dengan titik B dan titik D terhimpit dengan titik C, sehingga garis I disebut sumbu simetri dari persegi panjang ABCD. Begitu juga garis K adalah sumbu simetri dari persegi panjang ABCD. Jadi persegi panjang ABCD memiliki dua sumbu simetri. Kemudian 3. Membuat bangun datar yang simetris. Berikut adalah langkah-langkah membuat bangun datar yang simetris. Yang pertama, sekarang mari kita mempelajari dengan baik. Yang pertama, coba sediakanlah kertas, gunting, dan penggaris. Kemudian, lipatlah kertas tersebut dan buatlah gambar sembarang pada kertas yang telah kamu lipat tadi
dengan lipatan kertas sebagai salah satu sisinya. Kemudian guntinglah gambar yang sudah kamu buat. Sisi pada lipatan jangan digunting. Kemudian bukalah gambar yang kamu gunting tadi pada lipatan. Dan setelah dibuka, kamu akan memperoleh sebuah bangun yang simetris. Kemudian garis tempat kamu melipat merupakan sumbu simetri dari bangun tersebut. Kemudian 4. Pencerminan. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, tentu kamu bercermin terlebih dahulu. Kamu dapat melihat bayanganmu dengan dalam cermin sama persis dengan kamu. Mari mempelajari langkah-langkah berikut. Yang pertama, coba sediakanlah sebuah cermin datar. Kemudian ambillah selembar kertas. Kemudian gambarlah sebuah segi 4 sembarang pada kertas tersebut. Letakkanlah cermin datar pada salah satu sisi segi 4 tegak lurus dengan kertas. Dan sekarang amatilah bayangan yang terjadi. Lihatlah gambar yang di bawah. Ini adalah gambar cermin dan kertas. Gambar di atas menunjukkan bahwa bentuk bayangan sama dengan bentuk bangun semula. Dengan demikian, sifat-sifat pencerminan adalah: yang pertama, panjang garis tidak berubah. Yang kedua, bentuk bayangan sama dengan bentuk semula. Dan yang ketiga, bentuk bayangan simetris terhadap bentuk semula. Baik, saya kira itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.